Salam Bapak Ibu dan sahabat BSJD yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali berjumpa di dalam program Barita Salamat Jadi Dumah. Saya Pendeta Rusmini STH, pendeta yang melayani di Resort GKS Samihim. Nas yang akan kita baca dan renungkan hari ini diambil dari Yesaya pasal 61 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Dari ketujuh ayat ini saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas kebaikan, penyertaan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon agar Tuhan mengurapi kami dan tuntunlah kami ya Tuhan. Bukalah telinga kami supaya kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu dengan baik. Dan lembutkanlah hati kami supaya firman-Mu itu boleh menguatkan iman kami. Dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Yesaya pasal 61 ayat yang pertama sampai yang kedua, demikianlah firman Tuhan di bawah perikop kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembalasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Sahabat BSJD, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah menyampaikan kabar baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua manusia pasti menginginkan mendengar kabar baik. Sebisa mungkin, kalau bisa, kita tidak mau mendengar kabar buruk. Ketika kita mendengar kabar baik, apa yang kita lakukan atau bagaimana respon kita? Pastinya kita bersuka cita, dan kabar baik itu ingin kita ceritakan kembali kepada orang lain dengan tujuan agar mereka pun ikut bersuka cita. Dalam firman Tuhan ini kita juga melihat bagaimana Allah memakai dan memilih Nabi Yesaya untuk menyampaikan kabar baik kepada bangsa Israel yang pada saat itu mengalami penderitaan, ketertindasan, keterpurukan ekonomi, keterpurukan spiritual, terpenjara, tertawan, bahkan berkabung. Sungguh berat apa yang mereka alami dan rasakan. Tetapi Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan kabar baik agar umat bangkit, tetap semangat, tetap beriman, dan berpengharapan kepada Tuhan. Nabi Yesaya dipimpin, dikuasai, dipenuhi, dan diurapi oleh Roh Tuhan untuk menguatkan dan menghibur mereka yang remuk hatinya, orang-orang sengsara, orang-orang miskin, orang-orang yang putus asa dan tidak ada semangat hidup, serta tidak memiliki pengharapan. Dalam situasi seperti itulah Nabi Yesaya memberitakan kekuatan dan penghiburan kepada mereka bahwa masa itu akan berakhir dan Allah akan menggantikannya dengan masa yang penuh dengan sukacita dan bahagia. Berita ini memang berita yang sudah dinanti-nantikan oleh mereka. Selain itu juga disampaikan berita pembebasan, bahkan berita pelepasan bagi orang tawanan, bagi orang yang terkurung dalam penjara, serta ada berita penghiburan bagi orang yang berkabung. Dan juga kabar baik lainnya juga disampaikan tentang tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah. Hari pembalasan Allah menunjuk pada tindakan Allah yang membalaskan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang mengesampingkan hukum dan memutarbalikkan keadilan. Dari firman Tuhan ini, apa yang dapat kita renungkan? Yang pertama, ketika Allah berjanji untuk menghibur dan menguatkan kita, Ia akan menepati janjinya.
ketika kita mengalami banyak pergumulan dan persoalan dalam hidup, ketika kita merasa patah hati, kecewa, sakit hati, berduka, ingatlah bahwa Allah akan selalu menghibur dan menguatkan kita. Kita pun belajar sebagai umat yang dikasihinya untuk meneladani apa yang Allah lakukan kepada umatnya. Kita juga harus menepati janji kita kepada Allah dan juga janji kita kepada sesama. Yang kedua, hendaklah kita tidak melakukan segala kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, sebab segala perbuatan jahat kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Allah yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu boleh kami renungkan dengan baik dan kami lakukan dalam hidup kami. Bentuklah kami ya Tuhan, agar iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau dan semakin kuat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.